Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi ya. Ini adalah hari yang kedua di kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Di hari yang kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dan etika pergaulan dengan teman sebaya. Tapi jauh sebelum ke sana, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Windaryati, guru BK SMA Negeri 1 Dawer Blandong. Sejak tahun berdirinya SMA, mulai tahun 2002 SMA berdiri, saya sudah menjadi guru di sini. Dan tahun pelajaran ini saya mengajar BK keseluruhan, baik IPA maupun IPS. Saya mempunyai 2 anak, alhamdulillah 1 suami. Pendidikan saya SMP dari SMP 1 Dawer Blandong, SMA-nya Surabaya, S1-nya di Darul Ulum Jombang, mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya kenalkan pada pagi hari ini. Apakah kalian semua sudah siap dengan menerima pelajaran baru? Oke, silakan siapkan sebuah pulpen dengan kertas. Oke anak-anak, kita masuk ke materi ya. Siapkan sebuah kertas dan pulpen. Kita masuk pada tema etika pergaulan dengan teman sebaya. Tujuannya kenapa materi ini disampaikan? Karena berharap kalian semua bisa memahami atau mengetahui tentang norma-norma bagaimana kita hidup dengan teman sebaya, dengan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar. Oke, saya tes dulu apakah kalian sudah siap untuk materi berikutnya. Di sini ada gambar sekelompok remaja dibina oleh kebetulan sekelompok remaja SMA Negeri 1 Dawer Blandong. Ini habis melakukan suatu kegiatan. Kalau kalian lihat di sini ada gambar apa saja? Oke, next. Untuk ngetes saja biar kalian siap. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Oke, next. Di dalam remaja, tentang pergaulan sosial ada 5 macam kebutuhan di tingkat remaja. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan akan pengakuan sosial. Di mana di sini jika kalian diterima di SMA Negeri 1 Dawer Blandong, kemudian seandainya tidak diakui oleh tetangga, bagaimana perasaan kalian termasuk itu. Jadi pengakuan remaja yang pertama adalah penerimaan dari orang-orang di sekitar. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan, cinta kasih. Di sini kalian semua remaja sangat membutuhkan tentang persaudaraan, rasa persaudaraan. Dalam artian, jika ada temanmu yang sakit dalam 1 hari, bagi yang sakit akan merasa nelongso jika tidak ada teman yang SMS atau WA seharian. Tetapi kalau banyak teman yang menanyakan, kenapa kamu kok tidak sekolah, ini termasuk suatu kebutuhan. Dibutuhkan oleh teman, salah satu bukti keterikatan, persaudaraan atau cinta kasih. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman. Di SMA Negeri 1 Dawer Blandong selalu berusaha menciptakan rasa aman. Bagaimana caranya supaya siswa
secara keseluruhan bisa merasa nyaman belajar di sekolah. Secara kebetulan di sini kalian semua belajar daring dalam jaringan online. Secara otomatis kalian sendiri yang bertindak bagaimana caranya tempat kalian nyaman. Bersihkanlah di sekitarmu sebelum mulai belajar. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Biasanya remaja itu kepingin bebas terus tanpa ada aturan yang terlalu banyak. Tetapi harus disadari nak, di setiap lembaga dimanapun kalian sekolah selalu ada aturan yang harus diikuti atau larangan-larangan yang harus dijauhi. Begitu juga aturan menjadi status sebagai anak. Di rumah pun ada aturannya, ya. Jadi kalian tidak bisa bebas semaunya sendiri, tidak bisa. Harus mengikuti aturan orang tua. Kalau di sekolah juga mengikuti aturan di sekolah, begitu dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan harga diri. Harga diri itu penting. Tidak hanya wanita, laki-laki juga membutuhkan harga diri. Kalau laki-laki supaya mempunyai harga diri yang baik di depan wanita, janganlah banyak bicara kalau tidak ada sesuatu hal yang penting. Bicaralah kalau memang perlu-perlu saja. Itu pasti harga dirinya akan muncul dengan sendirinya. Begitu juga wanita, harga diri kamu akan terangkat. Jika kamu pada saatnya serius, harus serius. Pada saat janda, ya janda. Jadi harus tahu bagaimana dan dengan siapa kamu bicara. Next. Oke, di sini ada gambar yang nampak di layar bahwa di sini kalian tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Mungkin di sini situasinya pada saat kalian diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, tidak bisa mengerjakan sendiri atau lebih asik belajar secara bersama-sama. Kecuali ulangan ya, tidak boleh. Tolong menolong. Jika kalian melihat temanmu dalam kondisi kelihatan galau, tidak ada salahnya kamu dekati. Kenapa? Kenapa tidak seperti biasanya dan seterusnya. Iya, ini. Jika kalian kepingin rasa percaya diri muncul, berangkatlah ke depan cermin. Di depan cermin minimal kalian munculkan, sudah cantikkah saya? Sudah gantengkah saya? Kalau mau berangkat belajar pun, walaupun di rumah, tidak ada salahnya. Apakah saya sudah rapi? Sudah mandikah saya? Di depan cermin. Itu penting sekali nak. Oke, lanjut. 10 langkah menjalin persahabatan. Yang pertama, hargailah sahabatmu. Kalau kalian ingin dihargai, maka cobalah untuk menghargai orang lain dulu. Dengan menghargai orang lain, maka kalian akan mendapat buahnya, kamu juga akan dihargai. Oke. Ini sebagai lambang bahwa siapapun bisa bersahabat. Usahakan tidak pakai pilih-pilih, yang pintar ngumpul dengan yang pintar, kemudian yang miskin ngumpul dengan yang miskin. Tidak seperti itu nak. Tetapi ganteng, jelek, pandai atau lambat berpikir, semua harus dirangkul. Iya. Sudah? Yang kedua, berikan dorongan. Iya. Hati-hati dengan gambar yang ada di layar. Ini menunjukkan dua orang laki-laki ini menguji nyali di suatu tebing ya. Kalau ada temanmu yang ketinggalan, berarti kepedulian untuk disambut dengan tangannya, bagaimana caranya supaya bisa naik ke atas. Dukunglah sahabatmu supaya berani untuk sampai di tujuan, gitu ya. Yang ketiga,
bersedia memaafkan. Ya, ini ada gambar tiga buah kucing bersedia untuk memaafkan. Jika ada temanmu yang suka melukai hatimu tanpa asap, tanpa angin, kalian selalu disakiti. Belajarlah untuk legowo dengan temanmu selalu melukai hatimu, kamu mendapat pelajaran baru. Dengan begitu harapannya adalah terkonsep, saya kalau bisa tidak seperti mereka, begitu harapannya, ya. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Oke. Tidak mojok ya. Oke. Baik kondisi susah maupun bahagia, selalu sama-sama. Yang kelima, jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Ya. Di sini gambar menunjukkan antara yang diucapkan dengan perbuatan sehari-hari harus konsekuen. Nanti bicaranya tinggi, aku juara 1 loh di sekolahku yang lama, ternyata tidak bisa dibuktikan. Hati-hati dengan ucapan. Jadi antara ucapan dengan perbuatannya dan hasilnya harus seimbang. Belajarlah mulai sekarang. Jangan mengontrol sahabatmu. Ya. Janganlah waktumu dihabiskan untuk melihat orang lain. Ya. Tapi habiskan waktumu untuk bisa memeriksa dirimu sendiri. Dengan begitu, kalian bisa selalu memperbaiki diri tanpa mempunyai waktu yang habis untuk menilai orang lain. Bergembiralah saat senang maupun susah. Ya, seperti yang ada di layar. Ketika sahabatmu sedang bad mood, berikanlah perhatian kepadanya, seperti kondisi yang dirasakan. Yang kedelapan, hargailah dia apa adanya. Jadi menerima sahabatmu dengan tampilan yang apa adanya. Menghargai keputusan yang diambil. Ya. 9, berusaha menjaga rahasia. Kondisi pribadi, tolong diingat ya, tidak semua teman bisa menerima dengan baik. Berhati-hatilah di dalam memilih teman. Apalagi menceritakan hal yang terlalu pribadi. Sahabat yang paling baik adalah ibumu. Di sini, sahabat sejati selalu menepati janji, memegang amanah dan pandai menyimpan rahasia. Makanya karena di sini tidak semua orang bisa berlaku seperti ini, maka berhati-hatilah untuk terbuka dengan teman. Saya ingatkan, teman yang terbaik adalah ibumu. Jangan membuka aib sahabat, pandai-pandailah menjaga rahasia jika kamu dipercaya. Jangan jadi teman ember ya. Nih. Yang ke-10, jangan paksakan kehendak. Ini sebagai gambar. Kalau bicara dengan orang yang lebih tua, mungkin membutuhkan suara sedikit keras,
berarti butuh bantuan nada dikeraskan. Ya. Lepaskan hasrat untuk menangkan sendiri demi persahabatan kamu. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. 1. Pilihlah teman yang berakhlak baik. Hati-hati ya, tidak semua teman membawa ke kegiatan positif. Justru banyak teman yang mengajak kegiatan yang kurang baik. Maka di sini perlu untuk selalu belajar, carilah teman yang berakhlak baik, bicaranya baik, tindakannya baik, perbuatannya baik, begitu. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Dekatilah temanmu yang suka memegang buku. Kalau pada saat memang tahu jadwalnya ulangan, ya layak kalau teman kalian membuka buku, kalian wajib untuk iri, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Ya. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Kalau kalian ingin dihargai oleh orang lain, memang kewajiban kalian adalah menghormati temanmu, walaupun itu dengan adik yang di bawah kamu. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman. Jadi solidaritas tinggi. Kalau temanmu itu sakit, seperti yang saya terangkan tadi, upayakan untuk WA atau SMS, kenapa kamu tadi tidak masuk sekolah? Minimal seperti itu, gitu ya. Kemudian yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Kalau ada temanmu cantik, jangan colak-colek ya. Belajarlah untuk selalu menghargai. Kalau memang ada temanmu cantik, kepingin tegur sapalah yang sopan. Kepingin memegang, jangan megang sebelum diizinkan untuk memegang. Selalu izin, seperti itu. Jadi tidak sampai pelecehan. Kemudian yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama. Bukan untuk runcang-runcung rujaan atau lihat film secara bareng-bareng atau ke kafe begitu ya. Tidak seperti itu, tetapi membentuk kelompok adalah pada saatnya sampai pada ada tugas acara, kita bisa belajar secara bersama, di mana yang nggak bisa dibantu, akan yang ada bisa tugas membantunya. yang akan saya share ke Kemudian kalian kalau ada semua. ulangan ditanyakan Tolong atau nanti diingatkan, tugasnya saling dikumpulkan mengingatkan dan menanyakan. sesuai dengan Itulah waktu yang ditentukan, jangan sampai ada yang terlambat. Bentuk tugas yang akan saya berikan adalah pertanyaan kuis yang harus kalian jawab dengan memilih, bisa silang atau lingkar, dengan memilih salah satu dari abjad yang sudah disiapkan. Kemudian kalian tulis di selembar kertas. Habis gitu kalian laporkan melalui, ditulis dulu di lembar kertas, kemudian kamu foto, kemudian dikirim ke link yang akan di-share pada berikutnya. Paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, jaga jarak dengan teman, karena itu akan penting untuk belajar kalian menyambung pada hari-hari esok. Tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.